Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke surat pertama dari surat At-Taubah, surat ke-9 yang merupakan uh, surat Madaniyah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang ahadtum yang kalian sudah melakukan perjanjian. Perjanjian di sini adalah merujuk kepada perjanjian Hudaybiyah, suatu perjanjian perdamaian, gencatan senjata yang dilakukan di tahun 6 Hijriah dengan orang-orang musyrik Quraisy. Jadi ayat ini turun di tahun 9 Hijriah setelah Rasulullah SAW dan pasukannya pulang dari perang Tabuk dan tibalah saat untuk melaksanakan haji. Nah, yang dimaksud dengan pemutusan hubungan itu ada dua. Yang pertama adalah berakhirnya perjanjian damai tersebut secara kedua belah pihak disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah. Mereka membantu suatu bani yang yang merupakan pelanggaran dari isi perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama. Yang kedua adalah merupakan pelarangan dari orang-orang kafir untuk berhaji di Mekah. Teman-teman mesti tahu bahwa Mekah itu merupakan tempat berhaji yang merupakan panggilan dari Nabi Ibrahim. Dan sejalan dengan waktu ribuan tahun berjalan, orang-orang melakukan inovasi-inovasi sehingga mereka melaksanakan haji dengan cara-cara yang sangat aneh, sangat pelik. Yang pertama, mereka bersiul-siul sambil tawaf. Terus kemudian yang kedua, yang lebih parah adalah sebagian dari mereka bertelanjang ketika tawaf. Nah, hal itu membuat sakit mata, tidak ada orang Islam yang suka, dan baru pada saat inilah 9 Hijriah mereka dilarang untuk berhaji. Jadi 9 Hijriah Rasulullah SAW tidak melaksanakan haji, tapi rombongan haji dipimpin oleh Abu Bakar untuk mempersiapkan haji besar, haji wada di tahun 10 Hijriah yang akan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, dua hal, pemutusan hubungan perjanjian damai dan pemutusan hubungan dilarangnya orang musyrik untuk berhaji. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Maka berjalanlah kalian di muka bumi selama 4 bulan. Jadi setelah pemutusan hubungan ini dideklarasikan, pasukan muslim tidak akan mengambil langkah-langkah ofensif selama 4 bulan. Terserah orang-orang musyrik mau menggunakan 4 bulan ini untuk membina kekuatan atau mengungsi, terserah. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Dan ketahuilah bahwa kalian tidak dapat melemahkan Allah. Allah sebagai pemilik langit dan bumi, makhluk-makhluk yang ada di dalamnya,
tidak mungkin kalah oleh manusia. Walaupun Allah gilirkan kemenangan dan kekalahan itu, tapi pada akhirnya kemenangan adalah milik orang Islam. Wa annallaha muhzil kafirin. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Mereka tidak akan sukses di dunia dan tidak akan sukses di akhirat. Wa adhanum minallahi wa rasulihi. Dan satu deklarasi dari Allah dan Rasulnya ilan nasi yaumal hajjil akbar, kepada manusia pada hari haji akbar. Yang disebut haji akbar ini adalah hari di mana puncak daripada ibadah haji. Sudah kita sampaikan bahwa pada haji ini tahun 10 Hijriah yang jamaah haji dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Annallaha bari'um minal musyrikin, bahwa sungguh Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Wa rasuluh. Jadi Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada orang-orang musyrik. Jadi teman-teman tahu bahwa kehidupan perkembangan Islam ada tahapan-tahapannya. Ketika mereka lemah, mereka diminta oleh Allah untuk bersabar, walaupun ditindas, disiksa, mereka diminta untuk tidak melakukan perlawanan. Sampai kemudian di Madinah memiliki tambahan anggota dari kaum Ansor, sehingga terjadilah perang Badar, perang pertama di mana kaum muslimin diizinkan oleh Allah untuk maju berperang, sampai kepada level yang pasukan muslim kuat untuk menegakkan hukum dan aturan Allah di muka bumi. Nah, disitulah saatnya untuk melakukan hal yang tegas terhadap terhadap kaum musyrikin yang sudah menindas orang-orang Islam, yang sering biasa disebut mereka mencoba memadamkan cahaya Allah. Nah, fa in tubtum fa huwa khairul lakum, maka jika kalian bertobat maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi 4 bulan tengah waktu yang diberikan, mereka bisa melakukan apa saja. Mereka bisa membina kekuatan, mereka bisa mengungsi ke tempat yang lebih baik, atau juga pilihan ketiga, taubat, terima dakwah Islam, menjadi bagian dari kaum muslimin. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Dan jika kalian berpaling, kalian tidak peduli, kalian ignore, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian itu tidak bisa melemahkan Allah. Apapun yang kalian lakukan, kalian tidak bisa menghadapi pencipta dan pemilik langit dan bumi. Manusia terlalu lemah. Wabashshiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Dan beri kabar gembira orang-orang yang kafir dengan azab yang pedih. Kalau kalian memilih untuk membina kekuatan, menyatukan orang-orang kafir untuk melawan pasukan muslimin, tidak ingin bertaubat dan masuk menjadi orang-orang Islam, ketahuilah bahwa usaha mereka sia-sia di dunia, kalian pasti tidak akan menang, dan di akhirat mereka berhadapan dengan siksa yang pedih. Jadi, apakah ada pilihan yang lebih baik dari itu? Tentu banyak. Baik teman-teman, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.